Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Jaringan Tema. Yang pertama, hakikat jaringan tema. Jaringan tema adalah pola hubungan antara tema tertentu dengan sub-sub pokok bahasan yang diambil dari berbagai bidang studi terkait. Dengan terbentuknya jaringan tema, diharapkan siswa-siswi memahami satu tema tertentu dengan melakukan pendekatan interdisiplin. Berbagai ilmu pengetahuan selain untuk mempermudah pemahaman, jaringan tema juga mengajari pembiasaan agar siswa-siswi mampu berpikir secara integratif dan holistik. Jaringan tema merupakan bagian integral dan model pembelajaran terpadu yang banyak digunakan pada saat ini. Pada model pembelajaran terpadu ini merupakan model pembelajaran yang dipilih oleh berbagai kalangan sebagai ganti dari model pembelajaran drill system. Dalam pembelajaran terpadu, eksplorasi topik atau tema menjadi alat pemacu utama bagi pelaksanaannya. Dengan demikian, menghubungkan satu tema dengan tema yang lainnya menjadi persoalan penting yang harus dikuasai oleh guru maupun siswa. Jaringan tema memiliki hubungan tema tertentu dengan sub-sub pokok bahas yang diambil dari berbagai studi. Contohnya itu seperti diri sendiri, di mana di dalam bidang studi IPA, satu mengenal bagian tubuh dan kegunaannya serta cara perawatannya. Kedua, mengidentifikasi kebutuhan tubuh agar tubuh sehat dan kuat. Yang ketiga, membiasakan hidup sehat. Sedangkan di bidang studi matematika, satu menentukan waktu seperti pagi, siang, malam, dan hari dan jam. Yang kedua itu menentukan lama suatu kejadian berlangsung. Yang ketiga, mengenal panjang suatu benda melalui kalimat sehari-hari seperti pendek, panjang. Sedangkan di dalam bahasa Indonesia, yang pertama itu memperkenalkan diri sendiri dengan kalimat sederhana dan santun. Yang kedua, menyapa orang lain dengan menggunakan kalimat sapaan yang tepat dan bahasa yang santun. Yang ketiga, mendeskripsikan benda-benda di sekitar dan fungsi anggota tubuh dengan kalimat sederhana. Sedangkan di bidang studi IPS, itu yang pertama mengidentifikasi identitas diri, keluarga, dan kerabat. Yang kedua, menceritakan pengalaman diri. Sedangkan di bidang studi PKN, yang pertama itu menjelaskan perbedaan jenis kelamin, agama, dan suku bangsa. Selanjutnya, prinsip-prinsip jaringan tema. Dalam menentukan tema, perlu memperhatikan beberapa prinsip-prinsipnya, yaitu 1. Memperhatikan lingkungan terdekat, 2. Dari yang mudah menuju yang sulit, 3. Dari yang konkret menuju abstrak, 4. Tema yang dipilih harus mungkin terjadi proses berpikir pada diri anak. Kemudian, kriteria pemilihan tema. Dalam menentukan pemilihan tema, sebaiknya guru memperhatikan beberapa kriteria berikut. 1. Kontekstual, yaitu memperhatikan lingkungan terdekat siswa. Guru dapat memilih tema yang dekat dengan kehidupan siswa, sehingga siswa dapat lebih mudah memahami dan terikat dengan pengalaman sehari-hari mereka. 2. Sederhana, yaitu memilih tema yang sederhana dan mudah dipahami oleh siswa. Tema yang terlalu rumit atau abstrak dapat membuat siswa kesulitan memahami dan merespons materi pembelajaran. 3. Menarik. Tema yang menarik dapat meningkatkan minat siswa dan memotivasi mereka untuk belajar. 4. Konkret, yaitu memilih tema yang dapat dijelaskan secara konkret dan mudah dimengerti oleh siswa. Tema yang terlalu abstrak atau sulit dipahami dapat membuat siswa kebingungan dan tidak tertarik. 5. Sesuai dengan tingkat perkembangan anak. Tema yang terlalu sulit atau terlalu mudah dapat membuat siswa merasa bosan. Oleh karena itu, guru harus memilih tema yang sesuai dengan kemampuan dan minat siswa.
Baik, selanjutnya membuat jaringan tema. Yang pertama, mempelajari standar kompetensi dan kompetensi dasar yang terdapat dalam masing-masing mata pelajaran. Dilanjutkan dengan menentukan tema yang sesuai. Yang kedua, menetapkan terlebih dahulu tema-tema pengikat keterpaduan. Dilanjutkan dengan mengidentifikasi kompetensi dasar dari berbagai mata pelajaran yang cocok dengan tema yang telah ada. Yang ketiga, setelah melakukan pemetaan, selanjutnya kita dapat membuat jaring tema, yaitu menghubungkan kompetensi dasar dengan tema pemersatu dan mengembangkan indikator pencapaiannya untuk setiap kompetensi dasar yang terpilih. Dengan jaring tema tersebut akan terlihat kaitan antara tema, kompetensi dasar, dan indikator dari setiap mata pelajaran. Karakteria jaringan tema. Yang pertama, Simple jaringan tema dibuat untuk mempermudah penyusunan perencanaan pembelajaran secara keseluruhan. Yang kedua, sinkron. Pada dasar jaringan tema terdiri dua komponen utama, yaitu tema pengikat dan tema materi yang terkait dan bias masuk dalam cakupannya. Untuk menyusun jaringan tema yang baik, maka hal yang perlu diperhatikan adalah sinkronisasi antara tema, antara materi-materi yang dijaring di dalamnya. Yang ketiga, logis keterkaitannya antara tema dengan materi yang diikat harus logis. Hal ini mengandung pengertian bahwa yang dijaring betul-betul merupakan bagian dari tema, sehingga tidak dibutuhkan tema-tema yang lain untuk menjaring materi-materi tersebut.